Tentunya kita tahu betapa agungnya solat berjamaah sampai hadis-hadis yang datang, keutamaan yang datang, dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi tentang solat berjamaah sangatlah banyak ya, sangatlah banyak. Sampai Nabi SAW tatkala perang pun melaksanakan solat khauf, yaitu solat berjamaah, bahkan dalam posisi akan berperang. Itu pun Nabi tidak meninggalkan solat berjamaah. Di antara keutamaan solat berjamaah, bahwasanya orang yang perhatian sama masjid, suka pergi ke masjid, tentunya solat berjamaah merupakan salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tatkala matahari jaraknya 1 mil, sangat panas. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Ya, orang ini maksudnya dia di luar beraktivitas, kerja, ya, punya kewajiban yang harus dia tunaikan bagi keluarganya, tetapi dia rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya. Dia mencapai derajat bukan hanya sekedar bahwasanya ke masjid itu harus, bukan, tetapi ada kerinduan untuk ke masjid. Yang ini terkadang hilang dari sebagian kita. Ya, kita terkadang melangkahkan kaki menuju ke masjid karena kita merasa ini kewajiban. Seandainya tidak wajib, mungkin kita solat di rumah. Tetapi karena kita merasa ini wajib, maka kita memaksakan diri kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid dengan sedikit keterpaksaan. Tentunya itu juga berpahala. Ya. Makanya beban syariat disebut dengan taklif, pembebanan. Seorang memaksakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Tetapi lelaki ini mencapai derajat yang lebih daripada itu, karena dia sudah terbiasa ke masjid sampai bukan hanya merasa harus ke masjid, timbul kerinduan dia. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya rindu untuk ke masjid, ya. Dia rindu untuk mendengar azan dikumandangkan dan dia rindu segera melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dan demikian kalau orang sudah terbiasa solat di masjid, dia solat di rumah seakan-akan tidak merasa sedang solat. Ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa solat di masjid. Ada sesuatu yang benar-benar dia rasa kehilangan jika dia tidak solat di masjid. Baik, itu salah satu dari keutamaan solat berjamaah, dan masih banyak keutamaan yang lain. Di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi SAW, solat berjamaah lebih utama daripada solat sendirian dengan 27 derajat. Seorang yang merenungkan akan hal ini, bahwasanya solat jamaah 27 kali lipat daripada solat sendirian, maka harusnya dia semangat untuk solat di masjid. Harusnya ya. Bayangkan kalau kita solat zuhur di rumah dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita solat zuhur di masjid 4 kali 27, berapa itu? Masa enggak bisa kali? 4 kali 7 berapa? 80 tambah berapa? 27, 7 kali 4 berapa? 28, 108 rakaat. Apa bandingannya? 4 rakaat dengan 108 rakaat. Sangat jauh berbeda. Maka seorang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid, maka sungguh dia merugi. Ya. Maka sungguh dia merugi. 27 kali lipat dia dapatkan. Bayangkan kalau ini berlaku selama setahun ya. Coba saya ingin kita hitung-hitungan ya, karena kalau kita dikalkulatorin biasanya semangat ya. Coba kita sehari 17 rakaat kali 365 sama dengan 6.205 rakaat kita solat setahun. 6.205 rakaat, 6.000-an ya, 6.200 rakaat per tahun itu kalau kita selalu solat 5 waktu. Bayangkan kalau kita selalu solat di masjid berarti kali 27 sama dengan
167.000 rakaat. Sungguh jauh berbeda antara 6.000 rakaat dengan 167.000 rakaat. Jauh bedanya sampai 160.000. Satunya cuma 6.000, satunya 167.000. Ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak. Jika di akhirat kelak, maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak solat berjamaah. Ya. Itu setahun. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 3 tahun? Bagaimana kalau 4 tahun? Bagaimana kalau 30 tahun? Bagaimana kalau 40 tahun? Pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang solat di rumah tanpa berjamaah. Ya. Namun demikianlah kita masih dapati sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid solat berjamaah. Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat. Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke solat berjamaah dapat kambing misalnya, ya, dapat emas misalnya. Ya. Yang Allah janjikan adalah ampunan, pahala. Ya. Dan ini semua perkara yang gaib. Saya yakin seandainya Nabi bilang barang siapa yang solat di ini masjid apa namanya? Masjid Fatimah ya. Barang siapa yang solat di Masjid Fatimah, solat duhur dapat 27 ekor kambing, kira-kira ramai enggak masjid ini? Ramai, banyak kambing di sini pasti. Namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan suatu yang gaib yang kita imani ya. Bahwasanya solat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Kemudian juga ya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semakin banyak jamaah, semakin banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Seseorang solat dengan satu orang yang lain, berjamaah cuma 2 orang, lebih mulia di sisi Allah daripada dia solat sendiri. Wa salatu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan solat bertiga lebih baik daripada solat berdua. Artinya solat bertiga pahalanya lebih besar daripada solat berdua. Wa ma kathura fahu ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak jamaah maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan pahala solat jamaah terbanyak adalah solat di Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak di mana? Di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Paling banyak. Selain 100.000 kali lipat juga dapat pahala yang lain. Dia mendapat bonus dari 2 sisi. Pertama solatnya, secara solatnya bernilai 100.000 kali lipat. Dari sisi lain Allah lebih suka dengan solatnya karena ditinjau dari jumlah jamaah yang semakin banyak. Ya, maka seorang berusaha untuk bisa solat berjamaah. Bahkan sebagian ulama, saya pernah baca dari perkataan Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-I'lam, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya tatkala seorang solat berjamaah maka Allah memandang solat dia secara berkelompok, ya. Karena dia mendapatkan keberkahan jamaah. Kita tahu dalam solat berjamaah tersebut mungkin ada yang khusyuk sekali, ada yang kurang khusyuk, tetapi dia dapat keberkahan apa? Berjamaah. Meskipun dia mungkin kurang khusyuk, dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Majelis ilmu ada seorang datang niatnya bukan nuntut ilmu, dia sekedar duduk aja mungkin nemani, mungkin lagi sesuatu yang lain, dia tidak akan sengsara, tetap dapat keberkahan majelis ilmu, apalagi majelis solat berjamaah. Maka seorang yang solat berjamaah kemungkinan besar solatnya diterima. Kemungkinan besar solatnya diterima oleh Allah, ya. Meskipun mungkin dalam solatnya ada kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan apa? Jamaah. Dia mendapat keberkahan jamaah. Ya, ya kita tahu kita ini solat jarang yang bisa khusyuk, ya. Dengan khusyuk yang sempurna, masih jauh dari kekurangan. Tapi dengan kita berjamaah, maka mudah-mudahan solat kita tetap terima karena Allah memandang keberkahannya jamaah. Kemudian barang siapa yang bisa solat berjamaah, ya, 40 hari, ya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dari kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang salat 40 hari
berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat darinya 2 pembebasan. Pertama, bara'atun minan nar, terbebaskan dari api neraka jahanam. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terjauhkan dari kemunafikan. Ini tanda dia bukan orang munafik, ya. Tanda dia bukan orang munafik, buktinya 40 hari dia bisa continue, bisa komitmen untuk selalu salat mendapatkan takbiratul ihram, ya. Ada di antara antum yang pernah demikian? 40 hari selalu dapat takbiratul ihram? Ya. Ini perkara yang tidak mudah, tapi bisa kita usahakan, ya. Bisa kita usahakan. Kemudian juga di antara keutamaan salat berjamaah, Allah menyiapkan surga bagi orang yang pergi ke masjid dan menunggu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha." Barang siapa yang pergi di pagi hari menuju masjid, aw raha, atau di sore hari, di petang hari menuju masjid, pokoknya dia ke masjid. Mau di subuh hari, mau di siang hari, waktu duha atau di waktu petang, maka Allah siapkan di surga baginya nuzulan, hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Yang hidangan ini akan dia nikmati nanti kalau dia sudah meninggal dunia. Meninggal dunia, dia sudah di akhirat masuk surga, ternyata hidangan ini ternyata terkumpul begitu banyak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama goda aw raha, Allah siapkan hidangan baginya setiap kali dia pergi di pagi hari atau di petang hari. Bayangkan orang kalau pergi ke masjid salat berjamaah, paling tidak minimal 5 kali dia bolak-balik ke masjid. Setiap hari paling tidak Allah siapkan 5 hidangan baginya. Bagaimana kalau dikumpulkan nanti pada hari akhirat? Ya, maka ini membuat seorang terpacu, ya. Jangan salat di rumah lah. Ya, meskipun istri menarik tangan kita, kita bilang nanti sayang, ya. Habis ini nanti, tenang, sabar. Bismillah. Karena kadang-kadang istri, ya sudahlah, mijit dulu, mijit apalah ini. Uzur katanya, uzur syar'i. Bilang bismillah nanti. Saya mau cari hidangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih hidangan bukan presiden, bukan raja. Yang kasih hidangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya nikmati nanti di kemudian hari, ya. Kemudian di antara keistimewaan salat berjamaah, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, setiap langkah mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Setiap langkah, ya, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa. Dan seorang berusaha untuk tatkala pergi ke masjid, dia bersuci terlebih dahulu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kanat khutawatahu, maka 2 langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah. Kita ini banyak dosa, ikhwan. Banyak sekali dosa di zaman sekarang ini. Dengan adanya medsos, tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Pandangan yang tidak pernah kita jaga, pendengaran yang tidak pernah kita jaga. Kita buka YouTube, ada musiknya. Kita buka YouTube, kita melihat aurat wanita terbuka, ya, paling tidak rambutnya kelihatan, bahkan mungkin bagian-bagian yang lain yang tidak bisa kita hindari. Kita tahu kita bakalan melihat, tetap saja kita buka. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ya. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa. Ya. Bahkan, bahkan bukan cuma berangkatnya doang, pulang perginya. Dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, saya bacakan hadisnya. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang laki di kalangan para sahabat, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya. Wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Maka dikatakan kepada dia, tidak pernah dia ketinggalan salat orang ini, padahal rumahnya yang terjauh. Maka ada yang mengatakan, kasih ide, bagaimana kalau engkau membeli seekor himar, keledai untuk kau tunggangi
tatkala melintas kegelapan atau di tanah yang panas. Ya. Kalau malam bisa naik himar, ya, mungkin khawatir injak sesuatu. Ya. Kalau ada kendaraan kan enak. Atau di siang hari jalan panas sudah dengan ada himar mudah. Ya. Apa jawaban dia? Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak begitu suka kalau masjidku, rumahku di samping masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila ahli. Aku ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kakiku menuju masjid dan langkah kakiku pulang ke rumah dari masjid. Apa komentar Rasulullah SAW? Qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan semuanya itu bagimu. Ini dalil, ya. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya kalau seorang rumahnya jauh, tidak dianjurkan dia untuk pindah rumah ke dekat apa? Masjid. Ini yang pertama. Supaya apa? Supaya langkah kakinya semakin apa? Jauh. Yang kedua, faedah bahwasanya salat menuju ke masjid termasuk ibadah yang dianjurkan untuk berjalan kaki, tidak naik apa? Kendaraan. Asalnya Islam tidak ingin susah, ya. Wa ma ja'ala Allah 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak ingin membuat kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Tetapi ada sebagian ibadah yang memang Allah suka kita bersusah-susah. Hukum asalnya Allah tidak ingin kita susah. Tapi ada sebagian ibadah yang memang dianjurkan kita susah, di antaranya salat berjamaah kata para ulama, karena telah datang nas kita dianjurkan jalan kaki, tidak naik kendaraan. Padahal kan lebih enak naik apa? Kendaraan. Apalagi kalau jalan dari Jakarta Timur ke masjid ini, Masya Allah. Melewati berbagai macam medan tadi. Jadi ini di antara ibadah yang kita disuruh untuk berjalan kaki. Makanya sahabat ini waktu dikasih ide, kenapa kau tidak beli himar? Dia tidak mau. Dia ingin jalan kaki. Dan Rasulullah membenarkan. Kata Rasulullah, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Ya. Jadi ini di antara ibadah yang dianjurkan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain ketika sebagian sahabat dari Banu Salimah rumahnya agak jauh, dia mendengar ada daerah kosong dekat Masjid Nabawi, kemudian dia ingin membeli rumah dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi menegur mereka. Kata Nabi, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Ya. Kata Nabi, wahai Bani Salimah, tidak usah kalian pindah rumah. Tetaplah kalian diyarakum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian yang jauh dari Masjid Nabawi, tuktab atharukum, maka langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tafsiran dari surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka telah kerjakan, wa atharahum, dan juga langkah kaki mereka. Di antara tafsirannya langkah kaki menuju ke masjid. Ya, jadi sampai Banu Salimah ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi, kata Nabi, tidak usah, biar aja kamu di sana. Karena semakin jauh semakin banyak pahala. Maka ini dalil bahwasanya kita hendaknya menyengaja kalau ke masjid jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Dan ternyata faedah juga dari hadis ini bahwasanya pahala yang Allah berikan jalan kaki bukan cuma dari rumah ke masjid, bahkan balik juga dihitung pahala. Ya, misalnya kalau dari rumah ke masjid 200 meter, berarti pahalanya kita dapat 400 apa? Meter karena pulang pergi. Ya. Apalagi kalau antum muter kanan lagi lebih jauh. Tapi intinya yang dicatat oleh Allah pulang pergi. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin kerja di kantor, kalau ada masjid meskipun di lantai bawah, turunlah. Enggak apa-apa, itu kan hitungan langkah kaki, turun tangga ke masjid, naik lagi. Ya udah, itu pahala. Kita enggak tahu setiap langkah itu menghilangkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan betapa ribuan langkah yang kita lewati, ribuan dosa dihapuskan, ribuan derajat Allah angkat. Yang penting niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya memotivasi seorang untuk bisa pergi solat berjamaah. Oleh karena disebutkan sebagian salaf, mereka kalau pergi ke masjid langkah kakinya pendek-pendek. Jangan panjang-panjang, ya. Sedikit-sedikit aja enggak apa, tapi cepat. Karena setiap langkah mengangkat apa? Derajat. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghilangkan dosa, dan itu pulang pergi.
Tapi kalau ada timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita pergi ke masjid naik motor? Apa setiap putaran roda? Roda depan mengangkat derajat, roda belakang menghilangkan dosa? Apalagi di ujung dunia seperti ini. Jawabannya, barang siapa yang pergi ke masjid naik kendaraan, mobil atau motor, dia dapat pahala, tetapi tidak seperti pahala orang jalan kaki. Karena berjalan menuju masjid adalah ibadah maksudah, yaitu ibadah yang memang dikehendaki oleh syariat, jalan kaki. Sampai tadi sahabat ditawarkan himar, dia enggak mau. Dan Rasulullah membenarkan keinginan dia. Sahabat yang ingin pindah rumah juga, Nabi bilang enggak usah. Padahal kan kalau dekat rumah lebih mudah ke masjid. Berarti menunjukkan ibadah jalan kaki dari rumah ke masjid adalah ibadah yang dikehendaki oleh syariat. Maka kalau diganti dengan mobil, dengan motor, kata para ulama tetap dapat pahala, tapi tidak sama dengan pahala orang jalan kaki. Kecuali kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kecuali kalau ada uzur, biasanya kita jalan kaki tahu-tahu lagi hujan atau lagi sangat panas atau lagi banyak debu, ya. Dan kita tetap ingin ke masjid, kita naik mobil, atau kita lagi sakit naik bisa jalan kaki, kita ingin naik mobil, maka kata Syekh Utsaimin setiap roda mewakili langkah kaki. Setiap putaran roda mewakili apa? Langkah kaki. Namun hukum asalnya seorang berusaha jalan kaki menuju masjid, baik pergi maupun pulang. Ya. Taib. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi ikhwan yang ingin salat, maka usahakan dia salat berjamaah. Karena kalau dia tidak salat berjamaah rugi. Ingat, aduh, saya salat di rumah 2-4 rakaat, kalau setelah salat di masjid sama seperti 27 kali saya ulangi salat duhur di rumah. 4 rakaat mau dibandingkan dengan 108 rakaat, tentu jauh berbeda. Bayangkan, perbandingannya sangat jauh. Beda 104 rakaat sendiri. 4 dibanding 108 tentu sangat jauh. Inilah hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan salat berjamaah.